Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, marilah kita belajar mata pelajaran akidah akhlak di kelas 3 ini dengan tema akhlak terpuji kepada diri sendiri, yang terdiri dari 1. Sikap berilmu, yang kedua sikap kerja keras, yang ketiga kreatif, produktif, dan inovatif. Ini adalah akhlak yang mulia yang harus kita miliki. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca bismillah ini Allah akan meridhoi apa yang kita kerjakan hari ini, yaitu belajar. Anak-anakku sekalian, yang pertama adalah sikap berilmu. Apa yang dimaksud dengan sikap berilmu? Yaitu ilmu berasal dari kata bahasa Arab yaitu ilmun, yang memiliki arti pengetahuan. Seseorang dikatakan berilmu apabila ia memiliki suatu pengetahuan. Nah, lawan katanya ilmu itu adalah jahlun, yang berarti kebodohan. Nah, dalam hal ini, mengapa kita harus memiliki sikap berilmu? Zaman semakin maju, teknologi, kemudian hal-hal yang berkaitan di hadapan kita ini semakin berkembang, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan lancar, dengan tuntunan syariat Islam? Maka diperlukannya adalah ilmu, supaya kita tidak menjadi orang yang tersesat. Masa depan nanti yang akan kita hadapi, maka perlu kita membekali diri kita dengan ilmu, supaya kita bisa mengatasi berbagai macam kesulitan yang akan dihadapi. Nah, pentingnya menuntut ilmu, ya, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma ma'an fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa menghendaki kebahagiaan di dunia, maka baginya harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dia wajib mempunyai ilmu. Dan barang siapa menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, maka baginya dia mempunyai ilmu. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat juga harus memiliki ilmu. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan akhirat hanya dapat dicapai dengan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Untuk dapat mengamalkan ajaran agama dengan benar, maka ia memerlukan pengetahuan agama. Oleh sebab itu, seorang muslim harus menyadari betapa pentingnya ilmu. Anak-anakku sekalian, menurut Imam Al-Ghazali, ada 4 manusia dalam hal ilmu, atau manusia dibagi menjadi 4 golongan dalam hal ilmu. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, yang artinya orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Golongan yang kedua, rajulun yadri la yadri annahu yadri, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Yang ketiga, rajulun la yadri rajulun la yadri annahu
la yadri. Orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Golongan yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Penjelasan untuk 4 golongan ini adalah sebagai berikut. Perhatikan dengan baik. Golongan pertama, mereka yang pandai atau berilmu dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Mereka itulah yang diibaratkan seperti lampu penerang bagi umatnya atau pengikutnya. Yang kedua, yaitu orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Golongan kedua ialah mereka yang tergolong pandai atau berilmu, namun tidak mau atau tidak mampu memanfaatkan ilmunya secara baik. Golongan ini diibaratkan seperti pohon yang tak berbuah. Golongan kedua ini terkadang membahayakan orang lain karena mungkin sekali ilmu yang dimiliki sering digunakan untuk mencari keuntungan dirinya. Nah, kemudian penjelasan untuk golongan yang ketiga, yaitu orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Golongan ketiga ialah mereka yang tidak pandai, tidak berilmu, tetapi menyadari kekurangan dirinya. Golongan ini masih baik karena dapat diarahkan menuju kepada yang baik. Apabila bersalah, dia segera mengakui kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Akhirnya dapat diharapkan mencapai kemajuan karena kesediaannya untuk diarahkan oleh orang lain. Golongan yang keempat, yaitu orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Singkatnya, tidak tahu, dan tidak tahu. Itu golongan yang keempat. Artinya adalah mereka yang tidak pandai atau bodoh namun tidak menyadari kekurangannya. Orang yang demikian ini susah diarahkan karena dia merasa mampu dan benar. Nasihat dan pengarahan dari orang lain tidak diperlukan karena dia merasa cukup mampu. Dalam kehidupan sehari-hari, golongan keempat ini sering mengikuti kehendaknya sendiri. Kurang mampu memperhatikan orang lain, akibatnya tidak disukai dalam pergaulan. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah 4 golongan manusia dalam hal ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, lalu dalam Al-Quran, apakah ada perintah mencari ilmu? Tentu ada. Ya. Perintah mencari ilmu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ayat tersebut secara tegas menyuruh kita untuk belajar, untuk membaca. Apakah harus yang dibaca atau dipelajari? Yang harus kita pelajari dan harus kita baca adalah ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat kauliyah dan ayat kauniyah? Ayat kauliyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang merupakan firman Allah
berasal dari kata qola, dan menjadi qauliyah, yaitu kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, memahami isinya, mengkaji tafsirnya. Disitulah nanti kita akan memahami bahwa Al-Quran adalah petunjuk, bahwa Al-Quran adalah penuh dengan ilmu pengetahuan. Sampai akhir zaman akan menuntun kita sebagai pedoman hidup kita sebagai seorang muslim. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bagaimana pentingnya mempelajari ayat-ayat qauliyah, anak-anak bisa menjumpai dalam Quran surat Al-Ankabut, salah satu diantaranya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Pada mulanya ayat tersebut ditujukan kepada Rasulullah SAW. Sungguh pun demikian, kewajiban tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang menyatakan menjadi umat Islam atau pengikut Rasulullah SAW. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut: Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang artinya, Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Itu adalah ayat-ayat qauliyah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami maknanya. Tentu seluruh isi Al-Quran itu adalah ayat-ayat qauliyah, karena itu adalah semua isinya adalah firman Allah. Marilah anak-anakku sekalian, kita sempatkan membacanya, mengkajinya, memahami maknanya. Karena di dalamnya Al-Quran itu adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Lalu ayat yang kedua yaitu ayat kauniyah, yang berasal dari bahasa Arab yaitu kana, artinya keadaan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan ayat kauniyah? Yaitu keadaan yang ada di sekitar kita, yaitu seperti Allah menciptakan gunung, kemudian menciptakan langit, lautan, daratan. Nah, ini semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, atau yang disebut dengan ayat-ayat Allah. Karena berada di sekitar kita, di lingkungan kita, maka dikatakan ayat-ayat kauniyah. Ilmu tentang keadaan alam yang bisa kita pelajari, misalnya nanti ada ilmu geografi, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematika. Nah, dengan mengetahui ilmu tersebut, maka dapat menambah keimanan kita. Nah, anak-anakku sekalian, ilmu pengetahuan umum ini juga sangat diperlukan bagi kita. Karena apa? Ilmu tanpa iman maka akan sesat. Nah, ilmu agama juga perlu kita pelajari. Kenapa demikian? Bila ilmu agama atau kefahaman kita terhadap agama tanpa didasari pengetahuan, maka bisa membawa kita pada kesesatan. Nah, anak-anakku sekalian, pentingnya belajar ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, kedua-duanya sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Menurut penelitian para ahli, kurang lebih dari 60% dari ayat-ayat Al-Quran membicarakan tentang alam semesta, yaitu hanya 40% ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan masalah hukum, ibadah, tari, dan muamalah. Nah, salah satu surah yang secara tegas menyuruh kita untuk mempelajari alam semesta ini terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yang duruna
yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tersebut menyuruh kita untuk mempelajari ilmu zoologi, geografi, dan beberapa cabang ilmu yang terkait dengannya. Sekiranya kaum muslimin menaruh perhatian yang besar terhadap ayat-ayat kauniyah, niscaya dapat mengejar ketertinggalannya dari umat lain dalam rangka mendorong umat Islam agar bersemangat menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menuntut ilmu pengetahuan, maka akan dipermudah baginya masuki surga. Nah, anak-anakku yang berbahagia, begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang pentingnya kita memiliki sikap berilmu. Nah, lalu apa saja keutamaan-keutamaan dalam hal memiliki ilmu, baik bagi diri kita maupun orang lain? Manfaat ilmu terdiri dari ada dua, yaitu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang pertama, bagi diri sendiri. Satu, akan memperoleh kepuasan batin karena mampu mengatasi persoalan hidup yang dia hadapi. Yang kedua, dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dibanding dengan orang lain yang tidak memiliki ilmu. Yang ketiga, dapat melaksanakan ajaran agama dengan benar. Yang keempat, dapat menambah keimanan kepada Allah karena mampu memahami kebesaran Allah yang ada di alam ini, seperti kita dalam mempelajari ayat-ayat kauniyah. Yang kelima, memperoleh pahala yang besar di sisi Allah karena telah mentaati kewajibannya menuntut ilmu. Yang keenam, terangkat derajatnya sesuai firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, ada 6 hal tadi, yaitu manfaat ilmu bagi diri sendiri. Lalu manfaat ilmu bagi orang lain itu apa? 1. Memberi jalan terang dalam memberi petunjuk, pengarahan, dan saran. Kadang ada orang datang kepada kita konsultasi dengan persoalan yang dia hadapi. Maka kita ketika dimintai pertolongan, maka kita mampu memberinya arahan, memberinya petunjuk bagaimana cara menghadapi persoalan yang dia hadapi. Dalam hal ini dikatakan al-alimu siraju ummatihi fil hidayati. Orang yang pandai ibarat lampu penerang bagi umatnya atau kaumnya dalam hal petunjuk. Manfaat yang kedua yaitu sebagai tempat orang bertanya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalannya. Nah, ini adalah manfaat-manfaat ilmu. Nah, lalu perilaku orang yang berilmu bagaimana? Cara-cara agar kita mengembangkan diri kita menjadi orang yang berilmu. Perhatikan dengan baik. Di antaranya adalah 1. Memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Yang kedua, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu untuk memperoleh tambahan ilmu.
Yang ketiga, rajin mendatangi pengajian misalnya untuk memperoleh ilmu keagamaan. Yang keempat, cukup ringan mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu. Yang kelima, gemar bergaul dengan orang-orang yang berilmu untuk mendapatkan tambahan ilmunya. Nah, anak-anakku sekalian, semoga yang bisa saya uraikan tentang pentingnya berilmu bisa anak-anak pahami dengan baik dan kita berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu adalah sikap kerja keras. Apa yang dimaksud dengan sikap kerja keras? Dan mengapa kita harus memiliki sikap kerja keras? Sikap kerja keras amat penting dimiliki oleh setiap muslimin dan muslimat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dan perlunya sikap kerja keras. Sikap kerja keras berarti bersungguh-sungguh bersemangat dalam mengerjakan sesuatu, tekun dan ulet, tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atau suatu kesulitan. Setiap usaha memerlukan kesungguhan walaupun kadarnya berbeda. Persaingan hidup yang semakin ketat menuntut adanya kesungguhan dan keterampilan berusaha. Dengan modal kesungguhan, suatu cita-cita dapat dicapai dengan maksimal. Anak-anakku yang masih sebagai pelajar, tentu kerja keras ini bisa kita kaitkan dengan rajin belajar, tekun belajar, jangan putus asa dan jangan mudah menyerah. Ikuti prosesnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerelaan, dengan penuh kesungguhan. Insya Allah apa yang anak-anak cita-citakan akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah, perintah untuk kerja keras dalam Islam mendidik umatnya untuk memiliki sikap kerja keras. Harus pandai-pandai memanfaatkan waktu dan tidak bermalas-malasan, tidak mager, malas gerak. Ya. Dalil-dalil yang mendorong manusia agar memiliki sikap kerja keras antara lain sebagai berikut. Dalam surat Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi, Fa'idha faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Nah, ayat Al-Quran yang lain terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran surat Al-Insyirah ayat 7 di atas secara tegas menyuruh kita agar pandai-pandai memanfaatkan waktu, tidak membuang waktu secara sia-sia. Sedangkan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 secara tegas pula mengingatkan kita agar segera bekerja mencari nafkah setelah selesai menunaikan sholat. Dengan demikian, beribadah dan bekerja sama-sama diwajibkan atas kita semua. Nabiullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah engkau mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau merasa tak berdaya.
Hadis ini menerangkan berisi tentang motivasi atau dorongan kepada setiap mukmin agar menjadi mukmin yang kuat. Antara lain kuat iman, ya, kuat semangat, kuat mental, kuat jasmani, sehat dan segar bugar, kuat ilmu menjadi orang yang pandai, dan kuat harta atau menjadi orang yang kaya. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la ayyakhudha ahadukum hablahu fayaqiya bi khuzmatin minal aqabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajahahu khairul lahu min ayyas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Yang artinya, sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya, kemudian pulang membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhannya, maka itu lebih baik daripada manusia yang meminta-minta kepada sesama manusia, baik diberi maupun dengan ditolak. Hadis ini menjelaskan bahwa mengutamakan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu lebih baik, lebih mulia daripada meminta-minta. Orang yang mengutamakan kerja keras dalam upaya mencukupi kebutuhan hidupnya berarti memiliki sikap perwira. Ia mampu menjaga harkat dan martabatnya, mampu menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Bentuknya bagaimana orang yang bekerja keras? Nah, kalau dalam hal anak-anak yang masih statusnya sebagai pelajar, maka lakukanlah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan penuh semangat. Jangan bermalas-malasan. Nah, sedangkan orang-orang yang bergelut di bidang masing-masing dalam hal bekerja, seperti menjadi seorang guru, menjadi dokter, menjadi dosen, atau melakukan pekerjaan yang lain, maka harus dilakukan pekerjaan itu dengan senang hati, dengan penuh keridhaan, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun dan ulet. Insya Allah apa yang akan dia kerjakan akan menemui hasil yang maksimal. Apa saja manfaat memiliki sikap kerja keras? Perhatikan dengan baik. Setiap perilaku terpuji pasti berdampak positif atau menguntungkan, terutama bagi pelakunya sendiri. Adapun dampak positif itu antara lain, yang pertama, terpuji dalam pandangan Allah karena telah mengikuti perintahnya. Yang kedua, terpuji dalam pandangan sesama manusia. Misalnya saat diserai tugas, dia akan memiliki kemauan yang kuat, semangat. Nah, ini akan menyenangkan hati orang lain, ya, karena dia memiliki etos kerja yang sangat luar biasa. Yang ketiga, orang yang bekerja keras akan memiliki atau akan mempunyai harapan mencapai hasil yang maksimal sehingga lebih semangat. Yang keempat, orang yang bekerja keras akan tercukupi kebutuhan hidupnya karena Allah telah mencukupi, Allah telah menyediakan rahmatnya buat hambanya yang mau berusaha dan mau bekerja keras bersungguh-sungguh di dalamnya. Yang kelima, memperoleh kepercayaan dari sesama manusia sehingga membuka peluang untuk memperoleh rezeki pada waktu yang akan datang. Nah, itu adalah 5 hal dampak positif dalam hal memiliki sikap kerja keras. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana caranya agar kita menjadi seorang yang memiliki sikap kerja keras, memiliki etos kerja yang bagus, atau menjadi orang yang belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh? Yang pertama, selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri
itu lebih terpuji dan mulia